Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Di video kali ini kita akan menyaksikan Ahmad Kosinudin dibikin malu oleh pengacara Pak Jokowi dan juga penasihat Kapolri. Nah, seperti apa itu lengkapnya? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Konflik kepentingan, ada bias dan tidak imparsial. Dari sisi pelapor Jokowi yang begitu cepat, sementara laporan kami ya dihentikan. Lah, kalau begitu, kalau mau dihentikan, dihentikan semuanya. Jangan... Oke, jadi kalau untuk ijazah, dalam pandangan kami sudah clear. Sudah ada 2 direct evidence yang sampai hari ini belum bisa dibantah oleh siapapun. Yaitu pertama, pernyataan dari Kepala Satuan Pendidikan dalam bahasa Undang-Undang Sisdiknas, yaitu yang menerbitkan, karena memang menurut kaidah putusan Mahkamah Konstitusi maupun Undang-Undang Hukum Positif, pihak yang bisa menyatakan seseorang alumni atau tidak atau menerbitkan ijazah hanya satu, yaitu Kepala Satuan Pendidikan, dalam ini UGM. UGM secara terang benderang sudah menyatakan ini sah. Direct evidence kedua adalah Bareskrim Polri, sudah melakukan puslapor ya, di mana mereka dengan para ahlinya ya, tentunya ada ahli kimia, ahli fisika, semua melakukan penelitian terhadap kertas yang bersifat analog dan sudah dinyatakan ini identik. Buat kami ijazah sudah clear. 2 direct evidence ini belum bisa dipatahkan. Dengan cerita apapun belum bisa. Tapi kan secara kekuatan hukum belum bisa dibuktikan bahwa ini semua akan digiring ke pengadilan nanti. Ini penyidik ragu, nggak percaya diri dengan kasus ini. Maka butuh keterangan 7 ahli untuk memastikan bahwa suatu tindakan yang sebenarnya bukan pidana, dia berusaha menggiring menjadi pidana. Padahal kalau penyidik konsisten dengan asas hukum, walaupun ini bagi hakim ya, tapi ini juga bisa berlaku bagi penyidik di tingkat penyelidikan dan penyidikan, karena keputusan kasus ini naik atau tidak, hakim itu penyidik. Kalau ragu-ragu, lepaskan. Kalau ragu-ragu sebuah tindakan itu apakah dianggap sebagai penghasutan, ya sudah lepas saja, jangan memaksakan mencari ahli bahasa untuk memasukkan keterangan orang di dalam sebuah podcast atau dalam wawancara media yang sebenarnya itu adalah bagian dari kemerdekaan menyampaikan pendapat, apalagi pendapat berdasarkan ilmu, ditarik seolah-olah ini menjadi penghasutan, ditarik-tarik seolah ini kabar bohong, ditarik seolah-olah ini menjadi pencemaran, ditarik seolah-olah ini menjadi fitnah, ditarik seolah-olah ini menjadi satu tindakan yang dianggap melanggar undang-undang ITE. Kenapa ada 7 ahli? Ini 7 ahli nggak ada kaitan ijazah nih. 7 ahli ini adalah untuk menguatkan laporan kami. Kami kan melaporkan ada 310, 311, 27, 32, dan 35 ITE ya. 310 itu penghinaan, 311 fitnah, 27 itu penghinaan atau fitnah yang dilakukan di dalam teknologi informasi, 32 rekayasa teknologi, 35 penggunaan data informasi teknologi tanpa izin. Nah, ini untuk mengurai ini ya. Apakah yang kami laporkan itu memasuki pasal ini? Contohnya, tadi kan ada ahli bahasa. Nah, dia akan melihat apakah ini masuk ke kategori fitnah, apakah masuk dalam kategori pencemaran. Ahli bahasa nih yang akan menjelaskan. Kedua, apakah ini masuk ke pasal 32 dan 35? Ahli digital forensik yang akan menyatakan. Semestinya sampai hari ini tidak muncul klien kami Rosuryo dan kawan-kawan itu muncul dalam pemberitaan sebagai terlapor dan seterusnya begitu. Bahkan di penyidik pun sampai hari ini belum muncul siapa yang terlapor. Masih dalam lidik. Makanya inisial pun sampai hari ini kami tidak tahu. Tapi itulah apa yang harus dialami oleh klien kami terima. Namanya sudah begitu rupa, dianggap melakukan kejahatan yang luar biasa, padahal hanya melakukan penelitian, penalahan terhadap sebuah dokumen yang kesimpulannya boleh saja berbeda dengan yang lain. Yang kami laporkan hanya fakta loh, 27 objek yang kami lihat di sosial media, termasuk adanya sebuah penggunaan aplikasi ya, dari digitalnya versi ijazah, tahu-tahu kesimpulannya adalah palsu, bahkan dianggap ini miliknya Dul Matin. Wah, ini kan cukup menarik ya. Buat Pak Jokowi, bagaimanapun beliau meyakini, beliau yang kuliah, beliau mendapatkan ijazah dari UGM, lalu ada sebuah aplikasi yang bilang bahwa ini palsu, bahkan milik Dul Matin, tentunya di challenge. Siapa yang bilang begitu? Masuk dalam penyelidikan, nanti akan dipanggil oleh penyidik tentunya. Belum diketahui berarti, atau sudah di dalam laporan kami sudah uraikan faktanya, tapi kami lagi-lagi karena kami menghormati asas praduga tak bersalah, maka kami tidak mau menyebut tambah. Inisial? Ada beberapa disebutkan, tapi biarlah nanti yang berkembang. Mungkin di sosial media bisa dilihat ya. Intinya adalah kami mau men-challenge apakah benar kemajuan teknologi informasi itu bisa membalikan sesuatu yang benar menjadi palsu. Buat kami challenge. Karena kalau ada teknologi seperti ini harus dikejar. Apalagi ini tentunya membuat fitnah bagi Pak Jokowi, dan fitnah ini lebih kejam dari pembunuhan loh dalam kaidah agama. Jadi nggak main-main juga ya. Kita betul-betul ingin ini dibuktikan. Perdebatan di sosial media pro kontra itu dianggap keonaran di kalangan rakyat. Lalu seolah-olah unsur pidana kabar bohong yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat itu terpenuhi. Berdasarkan apa? Pendapat ahli. Akhirnya apa? Kasus ini tidak lagi diadili berdasarkan bukti, diadili berdasarkan fakta, tapi diadili berdasarkan opini. Opini siapa? Opini ahli-ahli ini yang disiapkan. Mana ada nilai pembuktian
ijazah fotokopi dalam sebuah proses. Harusnya kalau memang fokus mau menegakkan hukum, mencari kebenaran, menegakkan keadilan, bukti itu yang disita, bukan nyari-nyari ahli. Saya contohkan ya, misalkan nanti ahli psikologi massa, ahli psikologi forensik, ahli yang katanya nanti ada ahli bahasa. Bahasa-bahasa yang sifatnya umum itu akan ditarik ke dalam unsur pidana. Nah, disitulah proses kriminalisasi yang terjadi. Sebenarnya ini penyidik ragu. Lah ini karena polisi ragu, cari pendapat ahli. Ahli itulah yang nanti untuk dikonstruksi melakukan kriminalisasi terhadap klien. Katanya dia polisi ragu kan itu ya. Ya. Nah ini mungkin kalau orang yang nggak tahu, ya sama juga yang lain juga ikut-ikut gitu, ragu-ragu. Makanya saya akan terangkan ini ya. Saya sebagai penyidik ya. Ini kasus ini ya, sebetulnya simpel kan. Pertama kali dituduh, ada orang menuduh ijazah palsu tanpa bukti apa-apa, dan dia tidak pakai praduga tak bersalah. Belum dibuktikan bahwa itu palsu, langsung ngomong itu palsu, dan ditebarkan di semua orang. Ini melanggar praduga tak bersalah. Kalau kita lihat-lihat hak ya. Nah, terus karena cara menuduh itu diramaikan di publik, sehingga kan timbul heboh kan. Ada orang yang tercemar, Pak Jokowi tercemar. Ada orang yang mengatakan bahwa itu ujaran kebencian, ada itu provokasi dan sebagainya. Itu yang muncul di publik-publik masing. Seperti prediksi saya dulu ya, begitu saya duduk sini dulu, ditanya apa sih masalahnya. Ini masalahnya sebenarnya simpel, masalahnya tuduhan ijazah palsu. Tapi cara menuduh itulah yang menimbulkan pidana-pidana baru. 6 laporan yang masuk ke polisian. Iya, itu saya dulu hanya prediksi, saya pikir ya polisi begitu dilapori ini pencemaran nama. Tapi begitu cara mencemarkannya pakai bagaimana gitu ya, jejak-jejak digital itu menunjukkan ada ini track pidana ini gitu kan. Saya kira dulu penyidik akan mengembangkan itu, ternyata bukan, ternyata pelaporan daripada orang-orang yang luar nambah itu tadi. Jadi penyidik sekarang mudah, karena apa, dia menyelidiki dua akses itu tadi, dua aspek. Satu aspek apakah membuktikan ijazah ini palsu atau tidak, dan satunya lagi apakah menuduhnya itu termasuk sebagai ujaran kebencian apa-apa dan sebagainya, apa tidak. Kalau ada keterangan ahli, keterangan itu hanya yang berlaku ketika dihadirkan di persidangan, termasuk bukti-bukti. Kalau hari ini ada yang ya pamer bukti, diserahkan penyidik, dipinjamkan, habis itu dibawa pulang, nggak mengikat karena itu nggak pernah dihadirkan di persidangan. Barang ini meragukan. Harusnya kan fokus dulu dibuktikan ijazah ini asli atau tidak, inkrah asli. Baru orang yang menyatakan ijazah palsu itu dianggap sebagai pencemaran, fitnah. Nah sekarang bagaimana kita mau deskripsikan menyatakan ijazah itu palsu disebut fitnah, padahal ijazah ini belum pernah dibuktikan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bahwa ijazah itu asli. Nggak ada, gitu loh. Jadi prematur ini, kasus ini barang-barang itu prematur. Kalau tadi ijazah palsu itu mudah sekali. Karena sudah ada pakemnya. Kalau ijazah itu analog itu ya dari teori pembuktian dari sejak dahulu ya, itu caranya adalah siapa yang mengeluarkan data-data dokumen yang apa di sana, tambah lagi saksi-saksi yang ini, proses ini dan sebagainya, itu semua cukup. Itu misalnya cukup. Ya, tapi kemarin kan ditambah dengan lapor dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Untuk pembuktian ijazah seperti Pak Rifai bilang pas sudah selesai. Nah sekarang tinggal pembuktian yang itu tadi, yang diduga apakah ada provokasi, apakah ujaran kebencian dan sebagainya itu tadi ya. Nah itu kalau zaman dulu waktu saya jadi penyidik awal-awal KUHP ini ada ya dulu. Itu yang menafsirkan unsur-unsur pidana itu dulu cukup penyidik. Oh ini melanggar bahwa orang ini berniat membunuh, orang ini apa, gampang menafsirkannya. Tetapi kalau undang-undang ini ujaran kebencian dan sebagainya ini terjadi penafsiran yang berbeda-beda. Unsur-unsur yang masuk di dalam ini tadi, kelompok sini tadi itu ya, itu penafsirannya itu sangat susah, tidak bisa ditumpukan kepada penyidik. Makanya penyidik manggil saksi-saksi itu, karena hanya saksi ahli itulah yang bisa menentukan apakah ini termasuk dalam pidana apa tidak, memenuhi unsur apa tidak. Nah, publik kan boleh saja tadi mengatakan wah ini enggak gitu, enggak bisa dimasukkan ke situ. Itu katanya orang kan, tapi katanya yang sebagian ini yang melaporkan ada. Nah justru itu maka dipanggillah saksi ahli itu. Tadi ada 7 kan? Ya, betul. Karena ini aspek yang melaporkan itu tidak pidana itu macam-macam bang. Ada aspek digital, ada aspek mengenai bahasa, ada aspek lagi mengenai grafologi. Pokoknya semua pers. Karena hakim ya nanti nggak percaya sama penyidik. Wah ini ujaran kebencian. Hakim nggak akan percaya itu, dia akan pasti panggil ahli dah. Ya kriteria ahli itu ya. Yang diambil itu harus ada kapasitasnya, resmi apa tidak. Disitulah maka sekarang dibutuhkan saksi ahli itu. Jadi kenapa ini lama itu tadi? Karena memang supaya nanti tidak sampai terjadi lagi ya. Disangkanya penyidik kok prematur.
menyatakan ini gini gitu kan. Nah, 5 laporan yang dikonsolidasi atau dilimpahkan ke Polda itu bukan laporan yang muncul setelah kasus ini ramai. Bukan, justru laporan itu sudah ada sebelum Jokowi 30 April 2025 lalu lapor. Misalkan ada Pradi Bersatu di Jakarta Selatan, kemudian ada Pemuda Patriot Nusantara di Jakarta Pusat. Ini lapor-lapor ini yang duluan ini masuk. Hanya karena ada lokus delikti yang berbeda, tidak semuanya bisa ditangani oleh Polres, maka dilimpahkanlah dikonsolidasi di Polda. Nah, itu yang kami mendapat undangan hari Rabu tanggal 2 Juli nanti. Ijazah ini memang barang utama yang kita persoalkan ijazah. Dan ijazah itu sampai hari ini belum punya deskripsi secara hukum. Apakah asli atau sebaliknya palsu. Kenapa demikian? Karena belum ada putusan pengadilan yang menetapkan ijazah ini statusnya apa. Oke, bahwa sudah ada penyelidikan. Penyelidikan itu sedang diprotes melalui proses gelar perkara khusus. Dan sesuai dengan KUHP tidak ada kewenangan penyidik untuk menghentikan penyelidikan. Yang ada penyidikan. Itulah yang kemudian sedang dipersoalkan. Ya, saya menghargai pandangannya Bang Ahmad ya. Tentunya sebagai pengacara dari pihak yang kemungkinan akan jadi terlapor ya. Tentunya akan mencoba agar penyidikan ini lambat kalau perlu berhenti yang di Polda. Tapi sebaliknya, saya sebagai pengacara dari pihak pelapor tentunya akan mendorong agar ini cepat. Ya. Apalagi ada gium hukum litis finiri oportet. Ya. Apa itu? Semua perkara harus ada akhirnya. Iya. Ya. Ini ada pada gium akhirnya. internasional ya, litis finiri oportet. Jadi laporan kepada kami di Barreskrim sudah ada akhirnya. Ya. Penyelidikan itu bukannya berhenti, sudah selesai penyelidikannya. Dan kesimpulannya tidak bisa ditingkatkan ke penyidikan. Kenapa? Karena dari evidennya menyatakan ini identik, ini selesai. Dan bukan hanya kasih lapor, ada bukti surat, seluruh dokumen perkuliahan Pak Jokowi sudah disita oleh di Barreskrim ya, dikumpulkan. Lalu kedua, saksi sudah didengar semua dari rektor, dekan, teman kuliah segala macam. Disimpulkan betul Pak Jokowi kuliah, betul mendapatkan ijazah. Bahwa teman-teman masih berjuang mencari serpihan-serpihan untuk bisa mematahkan ini boleh-boleh saja. Ya. Tapi saya sih tidak melihat ada yang betul-betul bisa mematahkan dari evidence. Kemarin ada kader PDIP melempar isu dibuat di Pasar Pramuka, patah dengan sendirinya. Belum kami berkomentar sudah patah. Pak Adi Wijayanto mengkoreksi, Profesor Paiman mengkoreksi, bahkan menolak, termasuk Prasetyo Adi. Ini politikus PDIP, mantan ketua DPRD, menolak keras. Ya. Bahkan dibilang yang bersangkutan tidak pernah ikut dalam tim ses. Jadi kembali lagi lah, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Nah, itu satu. Kedua, kami melihat apa yang dilakukan teman-teman Polda menurut saya bagus ya. Gak apa-apa mereka ragu-ragu atau apapun. Lebih bagus dia hati-hati. Lengkapi semua, karena kami juga nggak mau orang tidak bersalah disidik ya. Biarlah orang yang tidak bersalah mendapatkan perlindungan, tapi orang yang bertanggung jawab atas perbuatannya harus jenderal. Pertanggungjawabkan itu di pengadilan. Nah, jadi saya mendukung. Dia mau cari ahli begitu banyak, artinya apa? Mau hati-hati sekali. Ya, jangan sampai menyeret orang yang tidak bersalah. Bahwa memang ini mengaitkan ahli-ahli dari 7 ahli, menurut saya karena memang spektrumnya luas. Digital informasi ada juga kedokteran, ada macam-macam, sosiologi. Biarkan semuanya didengar. Tujuannya apa nanti? Untuk meyakinkan hakim. Apakah hati-hati sekali itu tidak ada kaitannya dengan intensi dan atensi tadi yang dimaksud Bang Ahmad? Justru kalau intensi atensi, dia gerubuk-gerubuk ya. Cepat. Mohon maaf, penyelidikan ini sudah mau masuk 3 bulan. Bagi kami pelapor kelamaan. Ya. Kami pengen cepat, karena setelah penyelidikan, masuk penyelidikan lama lagi tuh penyidikan. Masih bisa 3-4 bulan lagi. Baru nanti masuk ke kejaksaan gitu ya. Tapi buat kami kami menghargai lah. Buat apa juga cepat-cepat gitu ya. Yang penting langkahnya betul-betul pasti, jelas, bisa dipertahankan di muka publik. Jadi sekali lagi, menurut saya bahwa ini ada 2 pandangan itu wajar-wajar saja. Nanti ujung-ujungnya di forum pengadilan akan semua terang benderang. Ya, mengenai apakah ijazah ini sah atau tidak. Kalau buat kami hanya 2 yang kami kejar. Satu, bahwa benar Pak Jokowi korban dari tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik. Dan itu kami mohon beliau dengan pengadilan nanti nama baiknya akan dipulihkan. Kedua, bahwa ijazah yang selama ini diterima dari UGM adalah sah. Ya, mengenai pemidanaan itu bukan urusan kami. Kami serahkan kepada hakim. Mas Ahmad bilang bahwa ini sepertinya kasus kok seolah-olah ada intensi dan atensinya. Nah, emang kasus ini ada atensi kan, atensi publik semua beratensi. Semua pejabat sekarang juga beratensi. Ini kasus kayak gini kok nggak cepat diselesaikan. Gitu kan. Bikin kisruhnya negara ini. Pak Prabowo sendiri punya atensi kasus ini kan. Kasus kayak gini kok jadi rame-rame banget gitu. Emang jadi atensi. Nah, terus apa yang dimasalahkan? Ini kan ibarat seperti pertandingan tinju kan, antara McGregor melawan Khabib Nurmagomedov, betul. Panjang sekali kan promosinya, karena dua-duanya jagoan ini, gitu kan. Masing-masing merasa menang, masing-masing malah benar. Duanya bersumbar-sumbar bahwa ini pasti saya menang kan, gitu. Saya benar gitu. Nah, ini sekarang selama itu belum naik ke ring nanti, belum bisa dilihat siapa nanti yang betul-betul memang hebat, benar, dan siapa yang kalah.
Itu kira-kira sekarang ini lagi kayak gitu. Nah sekarang Polda Metro yang dikerjakan adalah sekarang ya, tadi kan dikatakan ngapain ahli kok ini didatakan. Yang namanya penyidikan itu Pak, itu endingnya adalah nanti di pengadilan. Penyidikan itu mengumpulkan barang bukti Pak. Bukti-bukti yang akan berlaku menurut KUHP itu. Satu ya, dokumen, saksi ya, dokumen, keterangan ahli, petunjuk, kemudian yang digital, pengembangannya digital. Dan keterangan terdakwa nanti di pengadilan. Yang bisa dikerjakan oleh penyidik baru 5 ini Pak. Dipersiapkan nanti supaya nanti tampil di pengadilan. Keterangan saksi ini diambil, nanti yang berlaku adalah yang di pengadilan. Ahli pun demikian. Sekarang dia mencari ahli-ahli, pendapat ahli bagaimana, nanti akan dipanggil di pengadilan. Karena ahli ini sah apa tidak. Disitulah ahli itu nanti akan dibuktikan berlaku apa enggak hukumnya, apa alat buktinya itu. Bukti dokumen digital sekarang juga dikumpulkan. Nah sekarang ya tadi ya, ini kan karena banyaknya itu tadi kan, item-item itu tadi, pasti akan makan waktu. Ini besok kan, ini klarifikasi. Klarifikasi kan pada yang mana? Kalau dulu klarifikasi pada kasus pencemaran, kalau sekarang kan klarifikasi pada kasus yang ujaran kebencian dan sebagainya itu tadi, pasti itu betul nanti. Ya, Mas Ahmad ya, untuk pasti itu saya enggak. Salah satunya itu. Pasti itu saya sudah menduga pasti. Oke. Nah, terus kalau itu nanti dilihat ya tuh klarifikasi gitu. Nah, nanti mudah-mudahan ini bapak-bapak yang diklarifikasi itu menyampaikan bahwa saya itu benar, saya ini dan sebagainya itu silahkan gitu. Nah, nanti dari situ nanti penyidik akan menentukan ini setelah saya klarifikasi ternyata ini memenuhi syarat untuk jadi sebagai terlapor. Barulah naik ke penyidikan. Kira-kira begitu. Nanti kalau naik penyidikan diperiksa lagi tuh Pak, yang itu tadi yang diperiksa 50 orang ini tadi. Tadinya kan pemeriksaan kan belum pro justia karena para penyelidikan. Besok 50 ini diperiksa sebagai pro justia. Baik. Termasuk barang bukti. Nah itu dia video kita kali ini. Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye.